Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah komputasi evolusioner ya. Oke. Hari ini kita akan masuk ke konsep dasarnya dulu. Bagaimana ide dari evolusi Darwin ini bisa menjadi algoritma komputer untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Nah, mungkin selama ini dari mata kuliah lain, ini kita itu berpikir komputer itu bekerja secara logis dan deterministik. Nah, hari ini kita akan belajar dengan apa ya? Dengan pendekatan yang lebih natural, yaitu meniru cara alam berevolusi. Nah, menariknya di sini, metode ini tuh sering menemukan solusi kreatif yang tidak terpikirkan oleh manusia. Di sini adalah tim pengampunya. Nah, target di sini ini bukan hanya sekedar memahami definisi, tetapi benar-benar memahami cara berpikir evolusioner. Karena ini akan sangat berguna dalam optimasi, machine learning, bahkan nanti TA kalian yang menggunakan salah satu teknik optimasi yang diajarkan di sini. Nah, di akhir pertemuan ini, mahasiswa ini diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar komputasi evolusioner dan harus paham ya bagaimana seleksi alam diubah menjadi algoritma. Di sini harapannya bukan hanya hafal ya, tetapi bisa juga menjelaskan ulang dalam bahasa kalian sendiri. Nah, untuk indikatornya, ya tidak terlalu rumit ya. Ya, yang pertama bisa menjelaskan prinsip seleksi alam dalam konteks komputasi. Yang kedua bisa membedakan EC ya atau evolutionary komputasional dengan metode optimasi lain. Nah, jadi nanti ya jangan hanya bilang ini terinspirasi Darwin, tetapi kalian harus bisa menjelaskan bagaimana proses seleksi, reproduksi, dan mutasi bekerja dalam algoritma. Yang akan kita pelajari hari ini ya posisi dari EC, metafora dasarnya, sejarah, inspirasi biologis. Di sini ada teori evolusi Darwin ya, masalah genetika, kemudian motivasi untuk EC, dan contoh area aplikasinya. Untuk referensinya, ini bisa kalian coba cari bukunya ya, kalau kalian tertarik untuk belajar lebih dalam. Nah, sebenarnya posisi EC itu di mana sih? Nah, EC ini adalah bagian dari ilmu komputer ya, bukan biologi. Biologi di sini hanya memberi inspirasi. Jadi jangan sampai salah paham ya, kita di sini bukan belajar genetika untuk jadi ahli biologi. Di sini kita belajar bagaimana meniru mekanisme alam untuk menyelesaikan suatu permasalahan komputasi. Nah, ini ya. Ini kalau artificial intelligence adalah rumah besar, maka komputasi evolusioner ini adalah salah satu pendekatan dalam optimasi dan pencarian solusi. Nah, pendekatan yang biasanya kita pelajari ya, pendekatan klasiknya biasanya itu berupa atau deterministik. Kita ada masalah, kemudian kita masukkan ke rumus, kemudian kita dapat jawabannya. Tetapi untuk evolusioner ini agak berbeda ya. Jadi kita bisa mulai dari banyak kandidat solusi, kemudian kita lakukan seleksi, kemudian kita kombinasikan, mutasi, dan proses ini tuh ada looping atau berulang. Jadi komputasi evolusioner ini bekerja dengan populasi ya, jadi bukan hanya satu solusi tunggal. Ini coba kalian lihat ini ya. Nah, di alam itu ada yang namanya individu
lingkungan, ada kompetisi, ada reproduksi, dan ada mutasi. Nah, sedangkan di algoritma, individu yang dimaksud individu di sini adalah solusi kandidat. Jadi kandidat itu kandidat solusi itu tidak hanya satu, tetapi ada banyak. Kemudian yang dimaksud lingkungan, ini kalau di dalam algoritma, lingkungan itu adalah problemnya, adalah permasalahannya. Kemudian yang disebut fitness, yaitu adalah kualitas dari solusinya. Reproduksi itu adalah kombinasi solusi. Jadi solusi-solusi tadi itu dikombinasikan ya, semacam proses reproduksi. Kemudian mutasi, mutasi itu semacam ini variasi kecil acak. Oke ya, di sini masalah solusi tadi ya. Bayangkan ya kalau ada suatu permasalahan, kita punya 100 solusi. Sebagian bagus, sebagian yang kurang bagus ya. Nah, yang kurang bagus atau yang buruk itu kita buang. Kemudian yang bagus itu kita kombinasikan. Kemudian generasi baru itu muncul. Nah, dan proses ini tuh berulang dan berulang terus sampai kita menemukan solusi yang paling baik. Nah, perhatikan di sini tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang sempurna. Tapi, di sini akan sering menemukan solusi yang sangat mendekati optimal dalam waktu yang realistis. Ya, untuk EC sendiri, ini tuh bukan hal yang baru, bukan ide yang baru. Tahun 48, Alan Turing itu sudah membahas ide evolusi ini. Nah, kemudian berkembang ya, berkembang terus, jadi evolution strategy, kemudian evolutionary programming, genetic algorithm, genetic programming. Nah, kenapa kok jadi banyak versi? Ya, di sini karena masing-masing ini dikembangkan di komunitas yang berbeda. Tapi intinya sama ya, sumbernya sama, yaitu seleksi alam. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa ide ini bukan eksperimen baru. Dia sudah diuji puluhan tahun. Nih konferensi-konferensinya, ya. Di sini Darwin itu mengatakan sumber daya itu terbatas. Artinya, ya tidak semua individu itu bisa bertahan. Nah, ya sekarang coba Anda bayangkan ya. Misal kita sudah punya solusi ya, sudah punya kumpulan solusi. Kalau solusi itu kita simpan, apakah akan terjadi evolusi? Jawabannya tidak ya, karena tidak ada tekanan seleksi. Nah, seleksi di sini ini adalah mekanisme untuk peningkatan kualitas. Jadi, tanpa seleksi, maka tidak akan ada kemajuan. Nah, di sini masalah keanekaragaman ya atau variasi, ini bisa kita katakan variasi di sini adalah jadi bahan bakar evolusi. Ya, kalau semua individu itu identik, ya pastinya evolusi itu akan berhenti. Sama ya, kalau di dalam algoritma, kalau semua solusinya sama, ya pasti pencariannya akan berhenti. Nah, maka dari itu, mengapa kita butuh mutasi? Dan mutasi itu tidak selalu menghasilkan keturunan atau hasil yang bagus ya. Ada juga mutasi yang malah hasilnya itu lebih jelek atau rusak ya. Ada juga yang sama atau tetap. Ada juga yang dia bisa memperbaiki kualitasnya atau fitnessnya. Nah, dari jutaan percobaan ini ya pasti ada satu atau beberapa ya mungkin solusi yang
unggul itu akan muncul. Ya, ringkasannya, ini ya. Nah, ini sekarang coba bayangkan seperti ini. Permukaan pegunungan ya. Nah, ini pegunungan. Di sini setiap titik ini adalah solusi. Dan ketentuannya di sini ya. Ini fitnessnya kan, nilai fitness. Ini kan semakin ke atas semakin tinggi. Berarti di sini semakin tinggi itu semakin baik. Nah, di sini ada algoritma hill climbing ya. Dia itu akan naik terus sampai tidak bisa naik lagi. Nah, masalahnya, ya kalau kita dari lembah yang sini ya, dia akan naik ke puncak sini kan, yang paling tinggi. Tetapi bagaimana kalau mulainya dari sini misal. Nah, dia hanya akan sampai di sini karena dia akan menemukan ini adalah titik yang paling tinggi. Kalau dia terus, maka dia akan turun. Kan seperti itu. Nah, jadi dia akan terjebak di sini. Dia akan algoritma akan berhenti di situ karena beranggapan itu adalah titik yang tertinggi. Nah, sedangkan komputasi evolusioner dia tuh punya populasi ya, dia tidak hanya satu. Nah, jadi itu populasi disebar di berbagai titik. Nah, jadi tidak berkumpul atau tidak hanya satu ya di satu titik mulainya. Nah, sebagian mungkin ya bisa ada yang mendapatkan puncak atau dia bisa sampai ke puncak yang lebih tinggi atau mungkin mendekati yang paling tinggi ini ya. Nah, karena itu tadi ada banyak individu, jadi kemungkinan untuk menemukan puncak global. Puncak global itu adalah puncak yang paling tinggi di antara semuanya. Kalau puncak lokal ya ini yang di satu daerah puncaknya itu yaitu yang disebut puncak lokal. Tapi yang global yang paling tinggi di antara semuanya ya. Ya karena tadi karena banyak individu, jadi kemungkinan untuk menemukan puncak global itu akan lebih besar. Nah, jadi di sini adalah kekuatan populasi ya. Jadi dia tidak hanya kerja sendiri. Nah, di dalam biologi, genotype itu menentukan fenotype. Di dalam algoritma, representasi ini menentukan perilaku solusi. Misalnya, jika kita representasikan solusi sebagai string biner atau sebagai array angka real ya, atau sebagai suatu pohon. Nah, itu akan mempengaruhi cara evolusi berjalan. Jadi, representasi ini adalah keputusan desain yang sangat penting. Nah, untuk yang ini, untuk genom, kemudian contoh DNA ini bisa kalian baca sendiri ya, bisa kalian pelajari sendiri. Sel reproduksi. Oke, kita masuk ke crossover ya. Nah, di sini crossover ini adalah proses menggabungkan dua solusi. Bayangkan bila ada dua mahasiswa yang pintar ya, misal, ini bekerja sama dalam satu proyek. Nah, kan bisa dibayangkan hasil pekerjaannya itu merupakan ide dari dua orang yang mungkin yang sama-sama pintar ya. Oke, kemudian di sini mutasi, ini adalah perubahan kecil yang dilakukan secara acak. Tanpa mutasi, populasi itu bisa stagnan. Dan bisa kita katakan juga mutasi itu menjaga eksplorasi. Proses pembuahan di sini ini sama seperti proses apa namanya kombinasi nantinya. Ini bisa kalian baca sendiri ya, yang masalah biologi ini.
Ya, kita masuk ke mutasi setelah crossover tadi. Crossover itu kayak perkawinannya ya. Sedangkan mutasi, seperti yang tadi bilang ya, mutasi itu adalah perubahan kecil yang dilakukan secara acak, kemudian tanpa mutasi, populasi bisa stagnan. Nah, kadang ini ya, beberapa materi genetik ini berubah itu sangat sedikit dalam proses mutasi. Itu tadi makanya saya bilang mutasi adalah bisa jadi perubahan kecil. Nah, mutasi sendiri hasilnya bisa tiga, seperti yang tadi disampaikan sebelumnya ya. Bisa jadi buruk atau bencana ya dikatakan di sini, bila keturunannya itu dalam kondisi yang tidak layak. Kemudian netral, netral ini fitur baru atau hasil keturunannya ini tidak mempengaruhi nilai fitnessnya. Kemudian menguntungkan ini ketika fitur barunya itu memiliki nilai fitness yang lebih kuat, lebih tinggi. Nah, jadi ini kenapa kok metode EC ini populer ya? Yang pertama, karena ruang solusi itu sangat besar ya. Kemudian banyak constraint, kemudian fungsi objektifnya itu kompleks. Oh, sebentar. Nah, di sini, ini contoh yang bisa digunakan atau implementasi untuk EC, untuk optimasi. Nah, biasanya digunakan untuk masalah penjadwalan, kemudian optimasi rute, desain struktur, kemudian tuning ya, tuning hiperparameter untuk machine learning. Ini tadi ya contoh ya, masalah penjadwalan. Ya, bayangkan ya kalau kita diminta untuk membuat suatu program atau aplikasi untuk penjadwalan di kampus ya. Ini kan banyak faktornya. Yang pertama, ruang pencarian itu harus sangat besar. Jadwal itu harus bagus. Betul bagus ini nggak boleh ada crash ya antara dosen itu hanya di dalam satu waktu, satu dosen hanya bisa mengajar satu mata kuliah dan di satu ruangan. Kan tidak mungkin satu dosen bisa mengajar dua mata kuliah di satu ruangan atau mungkin dua mata kuliah di dua ruangan yang berbeda. Kalau seperti itu berarti ya hasilnya jelek ya karena tidak bisa dipakai. Ini beberapa contoh rule-nya. Ini contoh optimasi yang kedua untuk struktur satelit ya. Untuk pemodelan sama ya. Contoh-contoh untuk penerapan EC di sini. Ini baik untuk materi pertama di komputasi evolusioner. Mungkin sudah cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.